WLD ini adalah salah satu naratif di privacy atau private blockchain. Nah, WLD ini dia digadang-gadangnya mapping sebenarnya kemarin-kemarin itu WLD ada potensial dia kenaikan sekitar ketika udah masuk ke area 60%, 70% itu bakal ada yang namanya kenaikan. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini kayak history. Kita back to history aja. Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gue CryptoPost, teman-teman. Jadi di video kali ini gue mau bahas koin tentang WLD ya, atau Worldcoin. Kemarin itu gue lihat chartnya enak dan juga gue udah dapat koin WLD di bawah, teman-teman. Nah, ini gue akan update lagi portofolio kita dan lain sebagainya, dan juga gue akan ngasih outlook-nya ke kalian. Next move pergerakan harga WLD dia bakal kemana. Nah, WLD ini adalah salah satu naratif di privacy atau private blockchain. Nah, WLD ini dia digadang-gadangnya tuh pas tahun 2024 sama 2023 kemarin. Jadi WLD ini di tahun 2024 dia ini adalah koin yang good lah pokoknya. Banyak orang yang membahas koin ini, tapi sekarang buktinya udah nggak ada lagi yang bahas koin ini. Nah, di sini mungkin gue akan coba bahas koin WLD ini by perspektif gue ya teman-teman. Sebenarnya untuk WLD ini kalian nggak boleh hold lama-lama. Gue aja ini cuman trading doang karena itu ada momentum di dalam daily dia. Atau gue akan coba swing ya, jadi nggak akan hold sampai lama-lama. Soalnya di WLD ini banyak tokenomic, dari tokenomicnya itu yang gak gue suka. Nah, kita akan langsung bahas aja ya. Oke, jadi first of all yang akan gue bahas di sini, yang pertama mungkin tokenomicnya. Untuk tokenomicnya sendiri, teman-teman, jadi WLD ini dia punya 10 billion market cap atau 10 miliar market cap. Dan untuk yang sudah beredar itu cuman 974 miliar market cap atau 974 juta koin WLD yang beredar. Berarti kalau misalnya kita bandingkan di area supply total dan juga supply beredarnya, itu cuman 10% WLD itu beredar. Nah, untuk token unlocknya di CMC itu udah ada token unlock kayak gini, jadi kalian bisa lihat ya. Nah, ini ada alokasinya dan juga ini progres membukanya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman, jadi yang di lock itu ada 73% dan yang di unlock itu ada 26%. Berarti ini ada 2,6 miliar unlocking dari si WLD. Nah, tapi yang pas gua baca-baca di sini, kalian bisa baca-baca. Jadi di locknya itu mungkin ya, ini yang gua tahu ya, mungkin itu buat ekosistemnya dia, teman-teman. Nah, tapi secara overall yang gak gua suka itu total locknya ya. Jadi kalau misalnya dia di lock gini, ini kan potensi dia di unlock. Nah, potensial dia di unlock, teman-teman, itu bakal ada dumping harga ketika locketnya ini di unlocking gitu. Di unlocknya ini sendiri teman-teman semuanya, kalau misalnya kalian lihat unlocknya dia tuh 26%. Berarti apa? Ada sekitar 50% yang sudah beredar yang ketika dia di unlocking. Apakah dia good tokenomic? Ya itu enggak juga good tokenomic, karena yang good tokenomic itu ketika unlockingnya itu 80%-an teman-teman. 70% itu udah oke. Tapi kalau di bawah itu kalian harus menanyakan gitu. Apa yang bagusnya dari koin WLD ini. Nah, terus kita akan coba ya teman-teman. Mungkin kita akan coba masuk ke teknikalnya, dan sebelum kita masuk ke teknikalnya, gue akan update dulu portofolio gue dan gue akan ngasih hasil pembelian WLD gue. Oke. Nah, teman-teman, ini portofolio kita. Kemarin kita ada profit juga di WLD, tapi kita belum TP karena untuk si teknikalnya kita jangka panjang atau swing ya. Ini kita masuk ke arena spot. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini WLD kita profit sekitar 3 US dollar, teman-teman. Nah, ini kita profitnya itu sekitar 3 US dollar, dan kemarin itu gua beli WLD sekitar 64.000 koin. Dan ini gua masih hold Fluke ya. Jadi Fluke sama WLD ini masih gua hold, teman-teman. Jadi dua koin ini masih ada potensial dia kenaikan. Si Fluke ini adalah Cloud Computing atau kayak Google Cloud, iCloud dan lain sebagainya gitu. Nah, ini berbentuknya di dalam Web3 blockchain. Nah, kita akan coba bahas WLD ya, ke analisa teknikalnya.
Nah ini untuk teknikal dari WLD teman-teman, ini gue udah mapping sebenarnya kemarin-kemarin itu WLD ada potensial dia kenaikan sekitar 115%-an teman-teman. Kemarin itu gue udah buy di area ini 1.764 dan dia ada tuh penurunan dulu baru dia bouncing lagi. Nah kita akan coba masuk ke WLD yang belum pakai chartnya. Nah jadi kalau misalnya kalian lihat teman-teman semuanya, WLD ini ada di area demand. Nah, gua kemarin itu dapat di area demand yang ada di sini, teman-teman. Nah, ini gua dapat di area demand yang ada di sini. Ini enak, kenapa? Karena di sini ada yang namanya fake out atau manipulasi. Jadi si WLD ini dia bakal ada potential bouncing. Mungkin ya yang tadi gue bilang untuk target pertamanya gua akan ambil WLD di area ini. Terus target keduanya gue akan ambil WLD di area ini teman. Terus next target di atasnya WLD sendiri itu di 3.677 teman-teman. Yang pertama di area 2.848, yang keduanya di area 3.677. Karena ini gue berdasarkan teknikal ya, bukan secara fundamentally atau apa, tapi yang gue lihat dari segi teknikalnya mungkin dia sudah deep ya teman-teman, mungkin dia sudah deep karena ini udah ada koreksi dari atas ke bawahnya itu sekitar 60% teman-teman. Nah altcoin ketika udah masuk ke area 60%, 70% itu bakal ada yang namanya kenaikan. Nah kayak gini teman-teman, nah ini kayak history, kita back to history aja. Nah kayak di height yang ini, dia ini penurunan sekitar 80%. Terus di height yang ini dia juga penurunan sekitar dia hampir mau 60%. Nah terus di height yang ada di atas ini teman-teman, nah di atas ini dia penurunan sekitar 90%. Jadi emang anomalinya gini gitu. Pokoknya kalau misalnya altcoin itu udah turun hampir 80% atau 90% itu udah kita beli aja gitu. Nah ini juga gue udah beli ya sekitar hampir ini equity ada sekitar 1,8 jutaan. Nah jadi gitu ya teman-teman untuk WLD ini Dior, kalian bisa research juga. Thank you so much yang udah nonton and see you the next video. Aduh.